Di awal film, saya, seorang pembunuh terkenal, muncul dengan topeng yang otentik hingga milimeter, sedang berlatih meniru suara korban berikutnya. Seorang petugas kebersihan rendahan, yang bekerja untuk sebuah konglomerat besar. Tujuan sebenarnya saya adalah Manfred Vess, seorang kandidat kanselir Jerman dari sayap kanan jauh, tetapi pertama-tama, rencana untuk membuatnya berjalan, lancar, harus diluncurkan. Saya dengan santai, memasuki lobi perusahaan Vess, melewati beberapa lapis keamanan mereka dengan mudah. Saya melihat Elias, putra kesayangan Manfred, sedang berbual dengan asistennya, lalu menyelinap ke kantor di sebelah ruangannya. Di sini, saya menyiapkan pistol dengan peredam suara, dan dengan cepat, menghabisi sang asisten saat dia tiba-tiba masuk. Suara gedebuk menarik perhatian penjaga, dan dia datang untuk memeriksa, tetapi sialnya dia juga saya kirim ke alam baka. Saya menembak ke arah Elias, sengaja meleset, agar dia ketakutan dan lari. Saya mengejarnya dan melihat dia berlari menuruni tangga. Saya langsung menembaknya 2 kali di kedua kakinya, membuatnya jatuh terkapar. Elias meratap memohon ampun, sementara aku menghilang begitu saja. Aku berhasil naik ke atap gedung, untuk melihat polisi berdatangan merespons. Kemudian, saya melemparkan beberapa granat asap ke kerumunan yang kacau di bawah sebelum turun menggunakan tali dan menghilang ke dalam kegelapan. Saya kembali ke tempat persembunyian, dan melepaskan penyamaran yang rumit, memperlihatkan wajah yang sangat muda. Kemudian, saya memeriksa kecepatan angin untuk malam berikutnya, lalu pergi beristirahat untuk bersiap menghadapi bagian kedua dari misi tersebut. Keesokan paginya, berita tentang serangan Elias mulai menyebar, dan Manfred, yang saat itu sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu, saya mulai menyiapkan senapan runduk jarak jauh yang sangat kuat dengan pemicu magnet. Ternyata, tempat persembunyian saya berada tepat di sebelah rumah sakit, tempat Elias dirawat. Saya mengamati sekeliling, lalu melepaskan satu tembakan untuk menguji bidikan. Setelah menyesuaikannya kembali, tembakan saya sangat akurat. Manfred dan rombongan berhenti di depan rumah sakit, yang dikepung oleh para demonstran yang memprotesnya dan partainya. Saya menunggu dengan sabar saat rombongan itu masuk. Para pengawal siap mengantar Manfred ke dalam pintu dalam 10 detik. Saya menarik pelatuk segera setelah Manfred keluar dari mobil, peluru itu mengenai dia saat dia sudah berada di dalam gedung. Tembakan yang ajaib. Seorang pengawal, menggunakan teropong, melihat cahaya dari optik saya, dan meskipun ada kesempatan, saya tidak membunuhnya tetapi segera mengemasi barang-barang saya, dan meninggalkan bom yang telah diaktifkan di dalam ruangan. Polisi melesat melewati saya dan menyerbu ke hotel siap menjatuhkan saya. Tetapi mereka terlambat masuk kamar dan meledak berkeping-keping. Saya juga mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah dan meledakkannya. Kemudian, kita bertemu pakar senjata MI6, Bianca Pullman, saat ia membaca berita tentang pembunuhan Manfred. Ia pulang ke rumah bersama suaminya, Paul, dan putri mereka, Jasmine, yang sedang menonton wawancara dengan Taipan Teknologi Uledak Charles, yang menciptakan sebuah perangkat lunak bernama River, yang akan membongkar semua transaksi rahasia miliarder lainnya. Kemudian mereka bersama-sama menonton berita tentang pembunuhan Manfred, dan Bianca menunjukkan minat yang sangat besar. Keesokan harinya, Bianca meninjau laporan tentang penembakan itu, dan terkejut berat ketika mengetahui bahwa tembakan itu dilepaskan dari jarak lebih dari 2 mil. Sebuah rapat diadakan untuk membahas insiden penembakan, dan Bianca memohon kepada atasannya, Osita, untuk mengizinkannya bergabung, karena penembak jitu adalah keahliannya. Nama Bianca tidak ada dalam daftar, tetapi dia tetap menyelinap masuk ke dalam pertemuan tersebut, di mana mereka sedang menerima laporan dari intelijen Jerman. Bianca menyela, meminta pria itu untuk mengonfirmasi jarak tembak, sebuah tembakan yang bisa saja memecahkan rekor dunia. Ukuran laras senapan yang cukup panjang untuk melakukan tembakan seperti itu tidak akan muat di saku penembak jitu, kecuali jika itu adalah senapan yang dapat dibongkar pasang, sesuatu yang dianggap semua orang tidak mungkin dibuat karena masalah keselarasan laras. Tetapi Bianca tahu, seorang penembak jitu bernama Norman Stock telah meneliti laras senapan yang dapat dilepas selama bertahun-tahun. Osita ragu untuk bekerja dengan petunjuk yang tidak jelas seperti itu, tetapi Bianca yakin dia bisa menemukannya. Setelah rapat, Bianca diminta untuk tetap tinggal, untuk berbicara dengan Isabel Kirby, seorang pejabat tinggi MI6, yang ingin tahu lebih banyak tentang Stock. Bianca menjelaskan bahwa Stock adalah seorang pembuat senjata veteran, yang membuat senjata yang digunakan dalam pembunuhan sensasional terbaru. Isabel memiliki harapan besar pada Bianca, dan memintanya untuk tidak mengecewakan mereka. Sementara itu, saya tiba di Paris, dan pergi ke sebuah kafe, tempat saya masuk ke browser web hitam untuk menerima uang. Di sana, saya menerima tawaran anonim untuk sebuah pekerjaan, tetapi klien ingin bertemu langsung. Saya menolak. Tetapi ketika tawaran itu mencapai 10 juta, saya melanggar aturan saya, dan memutuskan untuk bertemu dengan harga 1 juta. Bianca pergi ke Irlandia Utara, untuk bertemu dengan kontak rahasianya, yang dijuluki Sparrow. Dia bertemu Sparrow di dalam sebuah toko, yang ternyata adalah seorang wanita bernama Alison, dan juga istri dari kakak laki-laki Stock.
Allison mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu Stoke, tetapi Bianca curiga dia berbohong, dan menuntut jawaban. Allison kemudian menjelaskan bahwa dia harus berusaha mengatur pertemuan dengan Stoke, dan Bianca menyuruhnya untuk tetap berhubungan. Saya menerima uang untuk pertemuan itu dan berangkat. Saya pergi ke Swedia, dan menunggu di tempat terpencil untuk melihat klien saya datang. Klien saya, seorang wanita bernama Zina, berjalan ke sebuah pondok di dekatnya, dan saya menemuinya di sana. Saya tahu, target saya adalah Charles, sang miliarder teknologi. Mendengar itu, saya menawar 100 juta untuk kesepakatan sebesar itu, dan ketika Zina harus berdiskusi lagi dengan rekannya, saya menghilang. Bianca tidak mendapat kabar apapun dari Allison, jadi dia meminta timnya menggali semua informasi tentang putri Allison, Emma. Dia memasuki rapat dengan Isabel dan Osita saat mereka mendiskusikan penembakan Vess. Dia menjelaskan bahwa Allison tidak kooperatif, jadi mereka berencana untuk menargetkan putrinya, yang terkait dengan kelompok sayap kiri radikal. Di salah satu unjuk rasa kelompok sayap kiri, Bianca melihat Emma di tengah kerumunan. Dia memerintahkan petugas untuk menangkap Emma dan membawanya ke sel. Bianca mengawasi interogasi dari ruangan lain, menuduh Emma melempari seorang polisi dengan botol. Emma menyangkal hal ini, dan meminta pengacara, tetapi inilah yang diharapkan Bianca, dan menyuruh Emma menelpon ibunya. Emma kemudian dimasukkan ke dalam sel. Saya sudah sampai di Spanyol, di sebuah villa besar. Saya masuk dan melihat seorang wanita, yang ternyata adalah istri saya, Nuria, menyambut saya dengan gembira. Saya masuk ke kantor untuk berbicara dengan klien saya dalam kasus Vess, yang sekarang menolak membayar saya. Emma mengalami serangan jantung saat ditahan, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit dengan Bianca yang cemas duduk di sampingnya. Dia mengalami serangan jantung lain saat di rumah sakit, dan meskipun segala upaya telah dilakukan, Emma meninggal dunia. Bianca sedang berada di rumah ketika ia menerima panggilan dari Allison, yang tahu bahwa Bianca berada di balik penangkapan Emma. Bianca menyangkal keterlibatannya, menolak untuk menjelaskan bahwa Emma telah meninggal. Dia mengatakan kepada Isabel untuk mendapatkan nomor telepon Stoke, dan dia akan mengurus sisanya. Bianca dipanggil untuk rapat dengan Isabel dan Osita tentang kematian Emma. Kemudian, mereka ditemani oleh seorang pria, Tuan Carver, yang menurut penjelasan Isabel bertugas membersihkan kekacauan bagi badan tersebut. Carver ingin memastikan bahwa MI6 tidak dapat dikaitkan dengan cara apapun atas kematian Emma. Satu-satunya orang yang mengetahui namanya adalah petugas polisi, yang dia gunakan untuk menginterogasi Emma. Osita ingin menghentikan operasi tersebut, menyebut petunjuk Bianca sebagai perburuan bebek, tetapi Bianca menjelaskan bahwa menangkap dalang di balik pembunuhan tokoh politik besar jauh lebih penting daripada kematian Emma. Isabel berdiri di sisi Bianca, dan Carver mencatat bahwa dia dapat membantu menjaga kematian Emma tetap rahasia selama 24 jam. Bianca menghubungi Sparrow, berbohong bahwa bosnya telah setuju untuk membebaskan Emma jika mereka mendapatkan nomor Stoke. Saya berada di rumah bersama istri saya Nuria, dan putra saya Carlito. Saya masuk ke kantor sendirian, untuk melakukan riset tentang Charles, dan meninjau laporan tentang bagaimana River akan mengubah lanskap keuangan. Saya masuk ke situs web gelap tempat klien sebelumnya, secara terang-terangan menolak membayar pembunuhan Vess. Nuria mendekati saya, dan saya segera keluar. Dia bisa melihat saya sedang melamun, dan saya menjelaskan bahwa salah satu klien saya telah menolak untuk memenuhi kewajibannya, dan saya harus menyelesaikannya. Saya juga bercerita tentang potensi kesepakatan besar, yang bisa membuat saya menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan putra kami. Setelah itu, kita melihat Zina bertemu dengan bosnya, Timothy Winthorpe, seorang pengusaha kuat yang ingin memastikan saya dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut. Mereka menonton wawancara Charles lainnya di TV, yang menjelaskan apa yang bisa dilakukan River. Tetapi Timothy mematikan TV, bersikeras bahwa Charles harus mati sebelum River dirilis. Allison berada di rumah bersama suaminya, Larry. Dia mengkhawatirkan Emma, dan ingin mengunjungi putrinya di Inggris, tetapi Larry mengingatkannya bahwa mereka tidak punya banyak uang. Allison kemudian menyarankan Larry untuk menghubungi Stoke untuk meminta uang, tetapi Larry ragu karena hal itu dapat menimbulkan masalah baginya. Namun Allison bersikeras bahwa dia tidak punya pilihan lain. Saya sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Carlito bersama keluarga Nuria. Selama pesta, saya menerima pesan yang meminta saya untuk masuk ke rekening bank saya. Saya dapat menentukan lokasi klien yang telah mengirim uang muka, tetapi menolak untuk membayar. Saya kembali ke pesta dengan barang bawaan yang sudah dikemas, dan Nuria sangat kecewa. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi keluar untuk menunggu taksi, tetapi Nuria bersikeras agar pengemudi mengantar saya. Sementara itu, Bianca sedang meninjau rekaman yang menangkap gambar saya dalam penyamaran dan mencatat setiap detail terkecil tentang saya. Nuria meninggalkanku di bandara, tetapi begitu dia pergi, aku naik taksi dan langsung menuju gudang uangku, tempat aku menyimpan banyak uang tunai dan dokumen palsu untuk bepergian. Saya keluar dari bank dan kembali ke taksi saya.
Sementara itu, Nuria, yang sedang membeli bunga untuk dirinya sendiri, terkejut melihat saya melewatinya di dalam taksi. Dia menelpon saya, tetapi hanya mendapatkan pesan suara. Dia pulang ke rumah dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibunya, yang segera menuduh saya berselingkuh, dan memarahi Nuria karena terlalu percaya. Nuria tidak ingin mempercayai ini, dan hanya ingin memperbaiki apa yang sedang terjadi. Allison segera mengetahui bahwa Larry telah menghubungi Stoke dan sedang menunggu jawabannya. Bianca datang untuk melaporkan temuannya kepada Isabel dan Osita. Dia berpikir bahwa pembunuh mereka adalah orang Inggris dan bahkan mantan tentara, berdasarkan keahliannya. Selain itu, dia mengetahui bahwa ransel yang dibawanya hanya dijual di Inggris dan tidak dikirim secara internasional. Bianca mencatat bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu dengan Allison, tetapi Isabel tidak dapat memberinya waktu lagi, dan mendesaknya untuk membuat Allison berbicara besok. Setibanya saya di Jerman, saya menerima telepon dari Zina, memberitahukan bahwa bosnya telah menyetujui kesepakatan itu, tetapi dia meminta pertemuan tatap muka berdasarkan jumlah pembayaran. Saya setuju, tapi ingin mereka datang ke tempat saya. Allison dan Larry berada di sebuah bar. Dia memintanya meninggalkan meja untuk mengambil minuman untuk mereka, dan mengambil kesempatan untuk mengambil foto nomor Stoke sebelum Larry kembali. Bianca pulang ke rumah, tempat Jasmine sedang menyiapkan makan malam, karena kedua putra Paul akan makan malam bersama mereka. Anak-anak laki-laki itu tiba, dan makan malam pun dimulai, tetapi Bianca segera menerima pemberitahuan. Itu adalah foto yang diambil dari nomor Stoke. Bianca berpakaian dan mengucapkan selamat tinggal kepada Paul dan Jasmine yang kecewa sebelum pergi. Dia pergi ke Latvia untuk melacak Stoke. Dia bertemu seorang agen MI6 bernama Spencer, yang akan membantunya dalam misi tersebut. Zina sedang berada di restoran ketika dia menerima instruksi tentang tempat bertemu saya. Dia keluar, tidak menyadari bahwa aku sedang mengawasinya dari dekat, mengenakan penyamaran. Dia duduk di bangku taman, dan aku datang untuk duduk bersamanya. Zina dan bosnya masih ingin menegosiasikan harga. Saya tetap pada tarif saya, karena mereka hanya membayar saya untuk membunuh orang. Sedangkan saya harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Zina kemudian mengusulkan pembayaran di muka sebesar $20 juta, dan ingin kesepakatan itu diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan, sebelum River meluncur. Saya tidak suka didesak, tetapi begitu uangnya masuk rekening, saya akan mulai bekerja. Saya mendatangi bank nasabah lama saya, dan mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari sebuah perusahaan bernama Helalini. Saya mulai menyelidiki perusahaan ini, dan ternyata mengarah pada sebuah perwalian. Bianca dan timnya semakin dekat dengan lokasi Stoke. Mereka memarkir mobil agak jauh dan mendekati pondok dengan senjata siap. Mereka sampai di pintu, dan Bianca meminta Stoke untuk menyerah, tidak menyadari bahwa bom telah dipasang di pintu masuk. Bianca dan orangnya berhasil masuk dengan selamat, tetapi agen ketiga mereka terkena bom. Stoke kemudian melepaskan rentetan tembakan yang merobek agen kedua. Bianca terus maju, menembaki Stoke yang melarikan diri. Keduanya terlibat dalam baku tembak kejar-kejaran, namun Stoke berhasil lolos di bawah tembakan gencar. Dia kemudian memanggil bantuan sebelum menemukan sebuah koper yang dijatuhkan Stoke. Saya menemukan foto pria yang bertanggung jawab atas perwalian, dan setelah melihat-lihat foto-foto itu, saya menyadari bahwa pria itu adalah mitra bisnis dekat Elias Vess, yang berarti, Elias adalah orang yang memerintahkan pembunuhan ayahnya. Bianca kembali ke markas dan dimarahi habis-habisan oleh Osita, yang merasa dia perlu diskors. Bianca kemudian mengungkapkan koper yang dia ambil dari Stoke, yang berisi komponen-komponen senapan mesin, dan merakitnya, menjelaskan bahwa begitulah cara penembak jitu mereka, menyembunyikan senjata mereka. Osita dan Isabel sangat terkesan dan menahan Bianca dalam misi tersebut. Dia kemudian meninggalkan pesan di ponsel Allison, ketika berita kematian Emma diumumkan, dia meminta maaf dan menawarkan untuk berbicara. Di Spanyol, Ibu Nuria mencoba meyakinkannya, bahwa perjalanan saya yang terus-menerus tidak normal. Dia menolak untuk mendengarkan, dan memutuskan untuk menelpon suaminya secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa dia melihat saya lewat di taksi. Saya mencoba meyakinkannya, bahwa orang yang dia lihat bukanlah saya. Nuria yakin itu saya dan meminta saya untuk melakukan panggilan video, dan menunjukkan kepadanya sekeliling ruangan. Nuria tidak yakin, tetapi menerima untuk sementara. Dia ingin pergi ke Amsterdam, tetapi saya memberikan alasan lain. Dia khawatir saya menjalani hidup ganda dan mengatakan kepada saya, bahwa kehidupan yang mereka jalani tidak normal. Nuria masuk ke kantor saya dan mulai mencari bukti perselingkuhan saya. Dia masuk ke lemari pakaian saya, di mana dia secara tidak sengaja menemukan brankas tersembunyi di bawah lantai. Allison dan Larry pergi ke Inggris untuk mengidentifikasi Emma, tetapi Larry terlalu terguncang oleh kehilangan itu dan membiarkannya pergi sendiri. Allison meninggalkan gedung, dan Bianca mengikutinya. Kedua orang itu bertemu di sebuah taman, dan Bianca meminta maaf atas kehilangan yang dialami temannya. Bianca tetap menyangkal keterlibatannya dalam penahanan Emma.
Terlepas dari rasa sakit hati Allison, Bianca menuntut untuk mengetahui keberadaan Stoke, mengancam bahwa dia dan Larry akan dipenjara karena menyembunyikan seorang buronan yang telah membunuh 2 agen MI6. Allison tidak takut dan pergi. Sementara itu, Larry menerima telepon dari Stoke. Ketika Allison kembali ke rumah, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Larry meragukan tekad Allison untuk menelepon kakaknya sekarang, mengingat apa yang terjadi padanya. Ia meminta ponsel Allison, dan hancur ketika mengetahui bahwa ia telah mengkhianatinya. Allison berusaha melarikan diri tetapi diseret kembali ke apartemen. Carver mulai menyelidiki kebocoran informasi mengenai operasi Stoke, berusaha mencari tahu bagaimana dia diperingatkan dan mulai mewawancarai agen-agen, termasuk Bianca. Nuria memberitahu ibu dan Alberto tentang brankas yang tersembunyi di bawah lantai, tetapi tidak dapat menebak kode untuk membukanya. Alberto kemudian menyarankan mereka mencari faktur pembelian brankas dan mendapatkan kode baru dari pabrikan. Bianca dipanggil untuk bertemu Osita secara rahasia mengenai kebocoran tersebut. Hanya 2 orang lain yang mengetahui kampanye tersebut, yaitu rekan Bianca, Damian, dan Isabel. Mereka tidak yakin siapa mereka, jadi Osita memperingatkannya untuk merahasiakan lingkarannya. Malam itu, Nuria dan ibunya sedang meninjau denah rumah ketika mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di dalam dinding. Dan di dalam lemari pakaian, mereka menemukan brankas besar yang tersembunyi di dinding. Malam itu, saya menerima biaya awal dari Zina. Saya pergi ke tempat parkir pada malam itu, dan menyergap Elias Carver, berpakaian hampir sama dengan pria itu, lalu membunuhnya untuk menggantikannya. Bianca mendapatkan hasil dari peretasan ponsel Stoke dan mengetahui bahwa dia berbicara dengan seseorang bernama Jekyll, sebelum penembakan Vess. Di pemakaman Manfred Vess, Elias kembali ke mobilnya, dikelilingi oleh pengawal dan polisi bersenjata. Dia pergi dengan iring-iringan mobil lain ketika tiba-tiba pengemudinya menembak mati pengawal dan melarikan diri. Itulah saya, saat ini terlibat dalam pengejaran kecepatan tinggi untuk melarikan diri dari para pengawal yang mengejar. Setelah beberapa manuver berliku yang terampil, aku berhasil melarikan diri. Ketika Elias menyadariku, dia mengaku bahwa dia hanya marah karena aku menembaknya. Sekarang dia ingin membayar berapapun demi nyawanya, tetapi saya memberitahunya bahwa ini adalah masalah prinsip sebelum saya menembaknya. Saya menaruh bom di mobil dan menghilang, bom itu meledak tepat ketika agen pendukung tiba. Akhirnya, Bianca menerima pesan dari Allison tentang pertemuan. Nuria dan ibunya menyaksikan Alberto mendobrak kunci, dan akhirnya berhasil membukanya. Kamar itu ternyata adalah tempat saya membuat lapisan samaran, menyimpan uang tunai dan senjata. Selama itu, saya memantau mereka melalui kamera keamanan saya. Bianca dipanggil ke dalam pertemuan dengan intelijen Jerman mengenai kematian Elias. Mereka menemukan bahwa Elias telah memerintahkan pembunuhan ayahnya dan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran karena tidak membayar, tetapi tidak ada yang melihat wajah pria itu dengan jelas, membuat Bianca sangat kesal. Saya sedang mengemudi ketika saya melihat seekor burung. Saya terlalu asyik memperhatikannya, dan akhirnya menabrak bagian belakang truk pengiriman. Saya menawarkan untuk membayar kerusakan dan bahkan membayar gaji pria itu selama sebulan, tetapi pengemudi itu menolak dan memanggil polisi untuk membuat laporan. Petugas polisi meminta surat-surat saya, kemudian meminta untuk melihat isi bagasi mobil saya. Di dalam bagasi ada sebuah tas, dan petugas polisi bersikeras untuk memeriksanya. Di dalam, dia menemukan sebuah pistol beserta uang tunai, tapi aku dengan cepat menembaknya, melemparkan pistolku ke sopir, lalu menembak mati sopir itu dengan pistol milik polisi. Aku segera menyiapkan skenario sebelum meluncur pergi. Osita memanggil Bianca untuk rapat mengenai informasi intelijen yang dicegat tentang aku yang menargetkan individu lain, tetapi mereka tidak dapat menguraikan identitas target tersebut. Nuria, Alberto dan ibu mereka sedang mempertimbangkan untuk menelpon polisi, tetapi Alberto menolak melaporkan saya ke polisi. Saya menelpon Nuria, mengajaknya ke Paris bersama saya, karena ada banyak hal yang perlu saya katakan padanya. Dia setuju, tetapi tidak membalas ungkapan, "Aku cinta kamu, Bianca melacak seorang penembak jitu yang pernah bertugas di militer. Dia terkesan dengan tembakan target mereka, tetapi berpikir bahwa itu sedikit keberuntungan. Dia juga curiga bahwa saya adalah tentara Inggris, tetapi dia belum pernah mendengar tentang siapapun yang menembak lebih jauh dari 2 mil. Pria ini mengelola grup WhatsApp yang berisi lebih banyak penembak jitu, tetapi ketika Bianca ingin mengetahui rincian anggotanya, dia menolak untuk membantu lebih lanjut. Sebelum Bianca pergi, pria itu teringat seorang penembak jitu legendaris lainnya dari zamannya bernama Alexander Dugan, tetapi dia dipastikan telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Bianca masih menelpon Damian dan memintanya untuk memeriksa Alexander Dugan ini. Nuria datang ke hotel saya. Saya mengaku bahwa saya telah berbohong kepada Nuria sejak awal, dan akan mengatakan kebenaran padanya. Saya menjelaskan bahwa saya disewa oleh perusahaan besar untuk melakukan spionase industri, di mana saya menggunakan identitas palsu, menyuap orang lain, dan terkadang melakukan tindakan ilegal. Saya pikir ini akan membuat Nuria senang, tetapi dia malah marah karena saya mendorongnya dan kehidupan putra mereka ke dalam bahaya.
Saya meyakinkannya bahwa mereka tidak dalam bahaya, dan begitu saya menyelesaikan tugas terakhir, maka kita semua bisa bersama. Nuria memintaku berjanji, dan aku berjanji tidak akan pernah berbohong padanya lagi. Kemudian, kita melihat Larry berbicara dengan Allison tentang masa lalu mereka, tetapi ternyata, Allison telah meninggal di tempat tidur di sampingnya. Dia kemudian menggunakan teleponnya untuk menjadwalkan pertemuan dengan Bianca pada malam itu. Bianca tiba di tempat pertemuan dan disergap serta diserang oleh Larry. Dia berusaha melarikan diri dan menghubungi saluran darurat MI6, yang kemudian menghubungkannya dengan agen Vince, seorang teman lama yang kebetulan berada di dekatnya. Bianca berencana menjebak dan menangkap Larry, tetapi Larry berhenti mengejarnya dan menghilang. Bianca melihatnya pergi dan mendatanginya. Larry menyerang Bianca, namun Bianca melawan hingga Vince datang bersama bala bantuan. Meskipun begitu, Larry berhasil melarikan diri dengan menggunakan skoci yang lewat untuk menyeberangi sungai. Bianca dan Vince tiba di apartemen Larry, di mana mereka menemukan Allison sudah meninggal. Bianca tidak memiliki kabar terbaru untuk Isabel, yang mengingatkannya tentang kekacauan yang sedang mereka coba selesaikan dan mendesaknya untuk mendapatkan hasil. Bianca kemudian mengusulkan agar Vince dipindahkan ke operasinya karena dia bisa mempercayainya, dan Isabel setuju, tetapi meminta Bianca untuk terus memperbaruinya dengan setiap detail. Charles baru saja selesai berenang di pulaunya. Dia diberitahu oleh pihak keamanan tentang kontrak pembunuhan yang ditujukan padanya, tetapi Charles sudah menduga hal ini akan terjadi. Keamanan Charles menyarankannya untuk tidak menghadiri pemutaran perdana River, tetapi Charles dan asistennya menganggapnya terlalu penting untuk dibatalkan. Charles melakukan perjalanan ke Estonia, tempat pemutaran perdana River akan diadakan, untuk memeriksa gedung dan prosedur keamanannya. Ada sebuah konser yang sedang berlangsung di dalam tempat tersebut, dan saya melihat sebuah titik tinggi, tepat di atas panggung. Saya naik ke sana dan memastikan itu adalah posisi yang strategis untuk bidikan saya, tetapi pada saat itu, seluruh area mulai terbuka, membuat saya kehilangan keseimbangan, dan saya hanya sempat berpegangan pada seutas tali agar tidak jatuh hingga tewas. Untungnya, area itu mulai tertutup, dan saya bisa memanjat kembali ke tempat yang aman. Ternyata saya kehilangan ponsel saya, tetapi salah satu staf menawarkan untuk membantu saya mencarinya. Karyawan itu menelpon ponsel saya dan saya berhasil mendapatkannya kembali. Bianca pulang ke rumah, menelpon Jasmine, tetapi terkejut melihat Larry menodongkan pisau ke lehernya. Bianca dengan cepat menembak kaki Larry, membuatnya jatuh. Dia menuntut untuk mengetahui keberadaan Stoke, tetapi Larry menolak untuk berbicara. Bianca berniat membunuhnya, tetapi Jasmine menghentikannya. Saya kembali ke apartemen saya, dan menemukan Zina berdiri di sana, dan saya menatapnya lekat-lekat. Saya tidak menyakiti Zina, yang menjelaskan dengan cemas bahwa bosnya sangat berkuasa, dan memintaku untuk mengikuti skenario, dan tidak bertindak semaunya seperti yang kulakukan dengan Elias. Saya tidak menyakitinya, dan memutuskan untuk mengikuti rencana itu. Kami berdua naik perahu ke kota Tallinn, di mana Zina menawarkan untuk membantu saya dengan apapun yang saya butuhkan. Saya kemudian melihat seorang wanita yang mengenakan alat bantu jalan palsu, dan sebuah ide muncul. Bianca bertemu Vince di rumah sakit tempat Larry ditahan. Saat mereka membersihkan ruangan, Bianca mulai mencekik Larry dengan bantalnya. Dia meminta keberadaan kakaknya, jika tidak mereka akan memburunya dan membunuhnya. Dia menyarankan untuk mengampuni Stoke, dan hanya memenjarakan mereka paling lama 5 tahun jika dia mengaku. Larry tetap menolak, jadi Bianca terus menyiksanya. Saya menghubungi Stoke, ingin menugaskannya untuk membuat senapan. Saya bertanya kepadanya tentang insiden baru-baru ini, tetapi Stoke menjelaskan bahwa dia hanya memiliki beberapa tamu yang tidak diundang, dan dia sudah menyelesaikannya. Saya ingin memastikan bahwa dia aman, karena saya benci mengambil risiko apapun, tetapi Stoke meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja. Satu-satunya, masalahnya adalah dia terluka dalam insiden itu, dan tidak dapat menyelesaikan tepat waktu tanpa bantuan. Mendengar itu, saya menawarkan untuk membantunya. Larry akhirnya mengungkapkan lokasi Stoke di Budapest, memberikan sedetail mungkin tentang tempat itu, tetapi tidak dapat mengingat banyak. Dia juga menambahkan bahwa Stoke yang mengungkapkan lokasi Bianca, karena dia mengenal seseorang di MI6. Bianca dan Vince kembali ke MI6 untuk mencoba menemukan tempat persembunyian Stoke dari detail tersebut. Bianca juga menyadari bahwa target saya selanjutnya adalah Charles. Dia dan Vince memberitahu Osita tentang hal ini. Dia bertanya tentang keberadaan Stoke, dan Bianca ragu-ragu untuk mengatakannya, tetapi Osita memberitahunya bahwa dia akan membutuhkan izin dan dukungan logistik, dan dialah satu-satunya yang dapat melakukannya secara tidak resmi. Bianca menyediakan lokasinya, dan Osita berencana menyiapkan tim untuknya. Saya tiba di Budapest dan dijemput oleh Stoke, yang berkomentar bahwa saya lebih kurus dari yang ia kira. Bianca pergi mencari Paul dan Jasmine, yang kini bersama mantan istri Paul setelah kejadian itu, dan dia hampir bertengkar dengan mantan istrinya itu. Paul berpikir pekerjaan Bianca telah menyita seluruh pikirannya, dan dia tidak punya waktu untuk keluarga.
Dia mengingatkannya bahwa di industrinya, orang akan mati jika dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Paul masih berpikir bahwa hal itu terlalu berat untuknya dan Jasmine, dan memberitahu Bianca bahwa dia tidak mengenalinya lagi. Saya dan Stoke kembali ke kediamannya. Saya melihat serangkaian senjatanya, tetapi sebuah senapan runduk militer membuat saya bernostalgia. Saya menjelaskan bahwa saya menginginkan senapan serba plastik dengan pelatuk yang dapat dilepas, semuanya muat di dalam alat bantu berjalan palsu. Sementara itu, Nuria ingin Alberto memperbaiki brankas, dan menyembunyikan semua bukti dia pernah memasukinya. Dia tidak tahu bahwa saya sedang mengawasi mereka saat itu. Setelah beberapa jam, saya dan Stoke sedang mencetak senapan plastik kami. Kami istirahat dan duduk berbicara, dan kami berdua tampaknya cocok. Saya bertanya kepadanya tentang perjalanan ke Belarus, tempat dia diserang, dan Stoke mencoba mengelak, tetapi saya meminta jawaban. Stoke menjelaskan bahwa dia diserang oleh seorang wanita kulit hitam Inggris, yang membawa Glock 17, dan berdasarkan itu, saya tahu itu adalah tim penculik MI6, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa lolos. Stoke menceritakan kepadaku tentang bantuan yang dia terima dari nomor telepon asing, memintanya untuk membereskan semuanya dan pergi. Aku memberitahunya bahwa sesuatu akan terjadi padanya jika dia tidak bersembunyi dengan baik. Bianca melacak keberadaan Stoke dan segera berangkat. Stoke dan saya telah menyelesaikan senapan kamuflase kami, dan kami meninjau perakitan suku cadang. Saya ingin mencobanya, jadi Stoke memberi saya kunci mobil dan petunjuk arah. Saya mengikuti petunjuk Stoke ke daerah yang banyak pepohonannya. Saya menggantung semangka di pohon, dan dari jarak yang cukup jauh, saya menggunakan tali untuk menstabilkan senapan saya. Saya menembakkan beberapa peluru untuk menyetel teropong, lalu satu peluru khusus, yang meledakkan semangka tersebut. Sementara itu, Bianca dan Vince tiba di Budapest, dan bertemu tim mereka untuk menangkap Stoke. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke tempat Stoke, ketika saya menerima telepon dari Nuria, yang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saat mereka sedang berbicara, kebetulan saya berada tepat di belakang mobil Bianca. Saya melihat mereka melambat di gerbang rumah Stoke, dan memarkir mobil agak jauh. Mengawasi mereka, Bianca dan timnya bersiap dan memutus aliran listrik kota. Saya kemudian menghubungi Stoke, memperingatkannya tentang tim yang datang, dan menyuruhnya untuk membereskan dan pergi. Stoke berusaha sekuat tenaga untuk menghapus apapun yang bisa sebelum mengambil pistol. Dia mendengar mereka mendekat ke rumah dan menembaki mereka, tetapi Bianca dan timnya menyerbu masuk ke kamar, dan akhirnya menangkap Stoke. Mereka mengikatnya dan menuntut informasi tentang siapa saya, tetapi Stoke menolak untuk berbicara. Bianca menggeledah tas di dekatnya dan menyadari bahwa saya memang ada di sana. Dia curiga aku akan kembali, dan menyuruh anak buahnya berjaga. Sementara mereka menunggu, Bianca ingin tahu siapa mata-mata itu, tetapi Stoke menolak memberitahu. Dia mengungkapkan bahwa dia menyiksa Larry untuk mendapatkan lokasinya, dan berencana untuk memenjarakan mereka berdua selamanya. Stoke bangkit dengan marah, tetapi tiba-tiba saya tembak kepalanya. Tim Bianca telah menemukan lokasiku dan menyerbu, tetapi aku melompat ke atas kuda dan melarikan diri. Bianca dan Vince mengejar dengan mobil, menembak tanpa henti. Saya berbelok ke dalam hutan, tetapi saya ditembak jatuh dari kuda. Bianca dan tim berhenti di tepi hutan. Mereka mencoba masuk, tetapi saya menembak baju zirah seorang mata-mata untuk memberi peringatan. Bianca hampir berhasil menyergap saya, tetapi saya berhasil melarikan diri, dengan dia mengejar di belakang, kesal karena dia tidak bisa mengenai saya. Saya kemudian melompati tebing ke sungai, dan Bianca melepaskan satu magasin tembakan dalam upaya untuk menembak saya. Setelah beberapa menit, saya muncul dari air, gemetar, karena kedinginan. Saya mencari tempat berlindung dan istirahat di sebuah gudang yang tampak terbengkalai, tetapi saat saya tidur, pemilik rumah memukul saya hingga pingsan, dan mengikat saya. Keesokan paginya, pemilik rumah Attila, datang menemui saya, memarahi saya dalam bahasa Hungaria, karena telah menginvasi propertinya. Saya menjawab dalam bahasa Inggris dan Jerman, tetapi Attila tidak mengerti. Attila memutuskan untuk membebaskan saya. Ketika saya pergi, Attila menemukan senapan saya. Attila mengarahkan senapan itu ke arah saya, dan membawa saya ke kabinnya. Attila kemudian menelpon saudara laki-lakinya, Gabi, dan menceritakan tentang orang asing, dengan senapan yang ditangkapnya di gudangnya. Gabi menelpon karyawannya, Lazo, yang bisa berbahasa Inggris, untuk berbicara dengan saya. Saya menawarkan untuk membayar semua orang sebagai ganti kebebasan mereka. Gabi setuju dan meraih senapan mesinnya, lalu mereka berangkat. Kemudian, mereka bertemu dengan beberapa polisi, yang memberitahu mereka tentang penembakan tadi malam, dan ada orang asing yang terlibat. Sementara itu, Attila mengajak saya makan, tapi saya menolak. Attila tidak bisa menerima penolakan saya, berusaha memaksa saya makan, tapi saya membuatnya pingsan. Aku mengemasi barang-barangku, meninggalkan Attila yang sudah mati di dalam. Aku mencoba pergi dengan mobil Attila, tapi mobil itu tidak mau menyala. Aku mencoba mobil lain, tapi saat itulah Gabi dan Laszlo tiba. Saya mengamati saat mereka masuk ke rumah dan menemukan Attila.
Saya mencoba menyalakan mobil, tetapi akhirnya tertabrak saat Gabi mulai menembak ke arah saya. Gabi mendekati mobil, tapi aku sudah menghilang. Aku menembak Gabi dari bawah mobil sebelum menghabisinya. Laszlo, melihat tidak ada peluang, hanya menyerah dan memberiku kunci. Dan aku menjadikannya sandera. Mata-mata MI6 saat ini menyerbu gedung Stoke, mengumpulkan bukti. Bianca diam-diam mengambil mantel dari lokasi kejadian sebelum dia diberitahu tentang mayat-mayat yang ditemukan di pertanian. Saya meminta Laszlo menyetir untuk saya. Saya mengambil ponsel Laszlo dan menelepon Nuria. Saya berpura-pura emosional dan mengatakan kepadanya bahwa saya dalam masalah besar dan mungkin tidak akan pulang. Nuria meminta untuk mengetahui di mana saya berada, dan ketika dia mengetahui saya berada di Hongaria, dia ingin tahu bagaimana dia bisa membantu. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya membutuhkan sesuatu, dan mulai menceritakan tentang ruangan rahasia di rumah saya, tetapi Nuria mengonfirmasi bahwa dia sudah mengetahuinya. Ternyata Nuria dan ibunya berada di kantor perceraian atas saran ibunya, tetapi Nuria mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus pergi. Bianca dan Vince datang ke peternakan untuk melihat dua mayat itu. Dia tahu sidik jarinya telah diambil dari TKP dan akan diperiksa. Dia mendapat telepon dari Osita yang memintanya kembali ke London atas perintah Isabel untuk memimpin satuan tugas yang akan menjatuhkannya. Bianca menolak karena saya berada di tempatnya, tetapi Osita bersikeras dan menutup telepon. Berita mulai menyebar tentang seorang pria bersenjata bernama Jekyll yang sedang diburu polisi. Saya mengatakan kepada Laszlo bahwa saya berharap dia tidak muncul di peternakan. Dengan berlinang air mata, Laszlo mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki wajah orang baik yang membangkitkan kenangan. Saya menyuruhnya menepi, dan Laszlo menangis, memohon belas kasihan. Saya menolak membunuh Laszlo, memberitahunya bahwa jika dia berbicara kepada polisi, kaki tangan saya akan menemukan keluarganya dan membunuh mereka. Laszlo menolak berbicara, dan saya menghilang. Saya menemukan jalan ke sebuah kafe dan mengobrol dengan Zina yang tahu saya berada di Hungaria dan memberitahu saya bahwa klien-klien merasa cemas, tetapi saya berjanji akan menyelesaikan tugas itu. Saya menerima email dari Nuria, yang telah mendarat, dan memberinya sebuah hotel untuk bertemu. Nuria segera tiba di hotel saya, membawa setelan penyamaran. Saya menjelaskan bahwa ada orang jahat yang mencari saya dan saya harus pergi. Dia ingin melihat saya menyiapkan peralatan penyamaran, dan saya menuruti keinginannya dan berubah bentuk di depannya. Saya tiba di bandara sebagai seorang pria tua di kursi roda. Saat itu, Bianca dan Vince juga berada di bandara, dan saya melihat mereka saat melewati. Bianca dan Vince menerima panggilan dari Osita yang mengarahkan mereka ke Tallinn, Estonia, karena Charles akan berada di sana untuk mengumumkan River dalam 4 hari. Saya berada di pesawat ketika Bianca dan Vince masuk. Kedua agen itu duduk di kursi di depan saya. Ketiganya mendarat di Tallinn, dan saya menyaksikan ketika para agen naik ke mobil mereka. Saya kembali ke apartemen saya, tempat saya melepaskan penyamaran saya. Ada ketukan di pintu, dan ternyata itu adalah dua petugas polisi yang sedang menyelidiki perampokan di lantai atas. Mereka meminta untuk melihat kartu identitas saya, tetapi polisi wanita itu lebih gigih dan meminta nomor kontak saya untuk tetap berhubungan. Dia bahkan menelpon untuk memastikan. Ketika mereka pergi, saya menghubungi staf teater yang membantu saya menemukan ponsel saya, bernama Rasmus, dan mengajaknya minum. Dua orang bertemu di sebuah bar. Saya memperkenalkan diri sebagai Peter, seorang insinyur yang hanya datang untuk bekerja. Setelah mengobrol, saya dan Rasmus kembali ke apartemennya, tempat mereka menghabiskan malam bersama. Saya bertemu Zina keesokan paginya. Saya memberitahunya tentang Bianca dan Vince, dan ingin agar orang Zina mengurus mereka. Dia berharap bisa bekerja sama dengan saya, tetapi saya tidak berencana menghubunginya lagi sampai semuanya selesai. Bianca dan Vince tiba di kantor MI6 yang didirikan oleh Osita. Bianca dan Vince kemudian bekerja untuk membuat potret saya dari pertemuan singkat mereka dan mulai mengirimkannya. Charles diberitahu bahwa si pembunuh telah tiba di Hungaria dan sekali lagi didesak untuk membatalkan peluncuran, tetapi Charles dan asistennya ingin mempertahankan citra mereka. Nuria sedang di rumah ketika ibu dan Alberto datang berkunjung. Alberto dan ibu mereka meminta Nuria $40.000 uang saya untuk membeli sebuah bar. Nuria setuju dan mengizinkan Alberto masuk ke brankas, tetapi sementara Nuria dan ibu mereka berbicara, Alberto mencuri lebih dari 40.000 dan juga pistol saya, tanpa menyadari bahwa saya mengawasinya melalui kamera. Nuria kemudian menutup pintu brankas tanpa memeriksanya. Saya membujuk Rasmus untuk mengantar saya ke teater malam itu dengan dalih mengagumi arsitekturnya. Rasmus memberikan kuncinya, dan saya pergi untuk memeriksa area tersebut. Bianca dan para agen mengetahui bahwa seorang polisi wanita mengenali sketsa itu. Bianca dan Vince keluar untuk berjalan, tetapi pada saat itu, sekelompok pembunuh melepaskan tembakan ke arah mereka berdua. Para agen membalas tembakan, menyebabkan mobil itu mengalami kecelakaan. Bianca dan Vince sekarang menyadari bahwa ada kontrak pembunuhan untuk mereka, tetapi dia bersikeras untuk melanjutkan.
Keduanya dan tim SWAT tiba di gedung apartemen tempat saya terlihat, tetapi mendapatinya kosong. Saya kembali ke apartemen Rasmus untuk mengemasi barang-barang saya, dan kami berdua mengucapkan selamat tinggal. Ternyata, Timothy Winthorpe sendiri, atasan Zina, yang menyewa para pembunuh itu, dan marah karena mereka mengacaukan segalanya. Saya pergi ke teater untuk menonton konser, dan melewati pemeriksaan keamanan dengan alat bantu jalan palsu saya. Setelah itu, saya membeli banyak minuman dan makanan ringan sebelum duduk untuk menonton konser. Ketika itu berakhir, saya kembali ke tempat yang telah saya intai sebelumnya, dan merangkak ke ruang sempit tepat di atas panggung. Di sana, saya menyiapkan senapan saya, dan tidur sepanjang malam. Saya punya kilas balik lagi, dan kita melihat bahwa saya benar-benar pernah menjadi seorang prajurit. Saya juga teringat saat pertama kali bertemu Nuria, dan senyumannya yang dia berikan kepada saya. Bianca dan Vince tiba di teater, dan bertemu kepala keamanan Charles, Keith, dan memberinya sketsa saya. Keith berencana untuk mengunci seluruh gedung, dan meminta orang-orangnya untuk menggeledah seluruh gedung. Bianca memberi Keith sebuah jaket saya, agar anjingnya bisa melacaknya. Saya melihat pria-pria itu sedang berbicara. Keith membawa Bianca dan Vince ke panggung tempat Charles akan berbicara, dan dia mulai melihat sekeliling. Keesokan harinya adalah acara, dan saya bersiap sendiri. Keith memerintahkan penggeledahan terakhir gedung. Bianca naik ke area tempat saya bersembunyi, tetapi berjalan tepat di atas tempat persembunyian saya. Semua tamu tiba lebih awal dan mengambil tempat duduk mereka, dan Charles siap. Saat acara dimulai, saya keluar dari tempat persembunyian saya. Ada seorang penjaga di dekatnya, dan saya diam-diam membunuhnya. Saya juga membunuh pria lain dengan kartu kredit yang diasah dan mengambil tempatnya. Charles diperkenalkan dan muncul dari bawah panggung. Dia memulai pidatonya, dan saya hanya menunggu dia menjauh dari balik pelindung anti-peluru miliknya. Begitu saya mendapat kesempatan untuk menembak, seorang pria melesat ke atas panggung dengan pistol, menyebabkan saya meleset, dan para agen segera membawa Charles pergi. Saya bergabung dengan kerumunan yang melarikan diri dari teater, dan menghilang ke jalanan. Rasmus, yang kebetulan berada di luar, melihatku pergi lalu memanggilku dari belakang. Aku berusaha mengabaikannya, tetapi ketika dia berhasil menyusul, aku tanpa ragu mengirimnya ke alam baka dan meninggalkan jenazahnya di tepi jalan. Selesai.